Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa merasakan kenikmatan pada saat sekarang ini, masih bisa menghirup nafas, masih bisa menghirup udara dengan baik pada hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan, lafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan jerih payah beliaulah hingga kita bisa merasakan manisnya iman dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin IBS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih dipertemukan pada puasa tahun 1443 Hijriah ini. Ini juga merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan ini merupakan kesempatan kita untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu kita mengambil sedikit pelajaran dan mengulang kaji. Lancar kaji karena diulang, kata orang-orang tua kita dulu. Ini selalu kita dapati di dalam segala kegiatan kita sehari-hari, ataupun kita menjadi seorang pengajar, ataupun kita menjadi seorang penuntut ilmu di sebuah universitas ataupun di sekolah tentunya. Kita selalu mendapatkan nasihat tentang waktu. Waktu yang ada pada saat sekarang ini, waktu yang akan datang, dan waktu yang masa lalu sebagai pembelajaran buat kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, kita tidak terlepas daripada konteks kita, bagaimana kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin di bulan suci Ramadan ini, supaya kita bisa memaksimalkan kegiatan dan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tidaklah bisa kita undur ataupun kita majukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal, setiap umat itu memiliki batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal itu telah tiba, maka tidak bisa kita mengundur barang sedetik pun, dan tidak bisa pula kita memajukannya walau barang sedetik pun. Walaupun kita berada di tempat yang sangat kokoh sekali pertahanannya, digembok dengan kunci yang sangat besar sekali, kalau ajal itu telah datang kepada kita, kita tidak bisa akan menolaknya daripada ajal tersebut. Oleh karena itu, dengan waktu yang ada pada saat sekarang ini, marilah kita memaksimalkannya dengan sebaik-baik mungkin. Banyak mungkin kita terlena dan terperdaya dengan waktu yang ada pada saat sekarang ini, tapi kita selalu mendengarkan juga nasihat daripada guru-guru kita. Al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Fa illam taqta'hu qata'aka, apabila kamu tidak memotongnya, maka waktu itu sendiri yang akan memotong kita. Dan juga kita mendapatkan banyak motivasi mungkin daripada pergerakan ekonomi, sosial, politik dari bangsa-bangsa Eropa yang maju dan tertinggal kita pada saat sekarang ini. Mereka menggunakan filsafatnya, the time is money, waktu adalah uang. Bahkan kita, umat Islam, telah memiliki motivasi yang lama jauh daripada sebelum itu. Al-waktu athmanu minadz zahab, waktu itu lebih baik dan lebih berharga daripada emas. Daripada uang dan emas, waktu itu lebih baik tentunya. Dan pada saat sekarang ini, tentunya kita sebagai umat Islam tidak terlepas kita daripada konteks di bulan suci Ramadan ini, dengan bulan puasa yang penuh hikmah, dengan bulan puasa yang penuh maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah kita akan memaksimalkan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, hadirin IBS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mempergunakan waktu kita pada saat sekarang ini. Jangan terlena, jangan terperdaya. Waktu itu seperti fata morgana. Kalau kita berjalan di terik panas mentari, kita melihat nun jauh di jalan sana,
ada seperti genangan air. Tetapi ketika kita telah dekat kepada yang kita jauh tadi, ternyata yang hanya adalah jalan aspal seperti biasanya. Sama dengan hal itu, mungkin kita berpikir pada saat sekarang ini kita sedang menikmati masa muda kita, ataukah mungkin bisa jadi kita sedang merusak masa depan kita. Dan oleh karena itu, tentunya standarisasi kebaikan dalam mempergunakan waktu itu ialah dengan cara standarisasi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali daripada aktivitas-aktivitas dan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini yang bisa kita maksimalkan untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bertadarus Al-Quran misalnya, kita pergunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kalau kita ingin satu kali khatam di bulan suci Ramadan ini, setelah sholat wajib bisa kita membacakan 2 lembarnya. Maka 1 hari pun bisa kita membaca 1 juz. Apabila 30 hari, maka alhamdulillah kita bisa mendapatkan 1 kali khatam. Kita bisa maksimalkan waktu kita pada malam hari dengan melaksanakan sholat tarawih. Maka mesti ini harus kita jaga sekali. Apabila kita dalam perjalanan misalnya, di dalam mudik, kemudian pada malam harinya terasa amat sangat capek sekali, janganlah kita tinggalkan. Kita tidak sanggup kita melaksanakan di rumah, di masjid secara berjamaah sholat tarawih, kita bisa melaksanakannya di rumah. Bangun tengah malam melaksanakan sholat tahajud, dan dilanjutkan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, dan tidak lupa pula kita melaksanakan sholat duha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan pada hendak berbuka, kita bisa memberikan sedikit daripada harta yang kita miliki kepada orang yang sedang berpuasa, dan tentunya ini kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan puasa itu tadi, tanpa mengurangi daripada pahala puasa kita. Hadirin sidang jemaah IBS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat ini tentunya untuk diri saya sendiri. Kita mestilah harus bisa mengatur waktu kita. Kita juga akan menjadi orang yang sukses apabila kita bisa mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, tentunya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, tentunya itu datang dari diri saya yang dhaif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.